Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum bisim habasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Haleluya. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman, dan juga ada sahabat saya Brother JDP Jamal Dodi Pasaribu, sama-sama mantan muslim murtadin. Beliau murtadin, saudara ya, murtadin. Iya, kita bangga semua keluar. Kita bangga keluar dari agama ya. Sangat bangga keluar dari agama. Kenapa? Karena agama tidak menyelamatkan. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang ingin kita bagikan di sore hari ini, bahwa di bawah kolong langit ini ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia. Ya, hanya satu nama kita diselamatkan, yaitu dalam nama Yesus. Ini penting, saudara. Harus kita ulang-ulang. Ya, harus kita ulang-ulang. Kenapa harus kita ulang-ulang? Agar orang tahu bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus. Maka nama ini harus kita beritakan. Amin. Kita harus beritakan, kita harus kabarkan, kita harus beritahukan kepada dunia, agar dunia tahu bahwa nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Menyelamatkan. Di dalam nama Yesus ada kedamaian. Di dalam nama Yesus ada sukacita. Di dalam nama Yesus ada kesejahteraan. Di dalam nama Yesus iblis dilepaskan. Iblis dikalahkan. Dan kuasa iblis diinjak-injak. Nabi palsu dipatahkan. Saudaraku, saya sering katakan hari-hari ini bahwa Tuhan boleh banyak. Kenapa Tuhan boleh banyak? Karena semua agama punya Tuhan. Agama A punya Tuhan yang diyakini, agama B punya Tuhan yang diyakini, agama C punya Tuhan yang diyakini. Tapi ingat, beribu ingat, bahwa hanya satu juru selamat. Siapa, saudaraku? Yeshua HaMashiach. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Dialah satu-satunya juru selamat dunia. Tidak ada duanya. Ya, tidak ada duanya. Kalau Anda cari tahu, misalnya di agama A ada juru selamat. Siapa juru selamatnya? Ya, betul. Di mana tertulis? Di ayat berapa? Di Quran apa tertulis bahwa di agamanya ada nabi, ada rasul, ada Tuhan yang menyelamatkan? Tidak ada. Di bawah kolong langit ini, ya, bukan di bawah kolong langit Israel, bukan di bawah kolong langit Yahudi, tapi di bawah kolong langit ini, saudaraku. Nah, sini. Ya, ini ya. Ini langitnya. Ini langit nih, saudaraku. Ini langitnya. Di bawah kolong langit itu kita diselamatkan hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada keselamatan apapun, Tuhan manapun tidak bisa menyelamatkan kecuali Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Hanya itu, saudara ya. Amin. Agama apalagi? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini apabila kita tidak memberitakan Injil, maka dunia akan memberitakan Injil dengan cara dunia. Contohnya para mu'alaf. Hari-hari ini mu'alaf memberitakan Injil, saudara. Di mana-mana mu'alaf memberitakan Injil. Syiar mereka tentang Injil, bukan tentang Al-Quran, bukan tentang hadis, bukan tentang sejarah Islam, bukan tentang nabinya, bukan, tapi tentang Yesus, tentang Injil. Tetapi mereka memberitakan Injil dengan cara yang salah, saudaraku. Kalau saudara tidak mau beritakan, mereka yang akan beritakan. Mereka yang saudara tidak mau menjangkau mereka yang akan menjangkau. Ya. Apabila kita tidak mau menjangkau, mereka akan menjangkau. Bayangkan, saudara, ketika mereka memberitakan, bila kita tidak memberitakan, maka mereka akan memberitakan bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus. Ya, mereka masuk ke kantong-kantong Kristen hari ini. Betul itu. Ya, di mana kantong-kantong Kristen mereka masuki, saudaraku. Mereka beritakan Yesus menurut versi mereka, bahwa Yesus yang tidak mati di salib, tapi yang diserupakan. Yesus itu tidak penebus, kata pendusta. Yesus itu tidak penebus. Yesus itu tidak menyelamatkan, kata tidak pendusta. Menyelamatkan. Itulah perkataan pendusta. Ini, saudara. Pendusta itu. Ya, maka kita harus bahu-membahu, bergandengan tangan, memberitakan Injil, masuk ke kantong-kantong Kristen, supaya kita kuatkan mereka, ajari mereka tentang firman Tuhan yang benar, ajari mereka bagaimana bisa mengalami Tuhan. Begitu juga kita dimanapun kita berada, bukan saja di kantong-kantong Kristen, di tengah-tengah serigala, kita harus memberitakan Injil, saudaraku ya, harus beritakan Injil. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak memperdengarkan, mereka akan memperdengarkan dengan cara mereka, saudaraku. Jangan sampai kita kalah dengan mereka, ya. Mereka begitu semangat memberitakan Injil, kita
tidak bersemangat, tapi kita harus lebih semangat daripada mereka. Mereka memberitakan dengan cara mereka, dengan versi mereka. Ayat Alkitab mereka kutip lalu ditafsirkan menurut udelnya mereka, menurut pikirannya mereka, dipelintir-pelintir, saudaraku. Bapak Ibu, kita ingin mendengarkan sepatah dua patah kata dari saudara kita, Brother JDP. Iya. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau saudara tidak menjangkau mereka, maka mereka akan dijangkau oleh si jahat itu. Kalau saudara tidak giat memberitakan Injil, mereka akan terus giat memberitakan kepalsuan. Saudaraku, saya sudah melihat dengan saudara saya, bagaimana daerah-daerah kantong Kristen, yang dimana mereka dijangkau, direbut oleh si jahat itu, saudaraku. Mereka dijangkau oleh mereka. Kenapa? Ya karena kita orang Kristen tidak bersemangat untuk memberitakan Injil. Makanya semangat. Jangkau mereka sebelum mereka dijangkau. Yes. Rebut mereka sebelum mereka direbut. Yes. Beritakan kepada mereka kebenaran kabar baik itu sebelum mereka diberitakan kabar palsu. Yes, kabar hoak. Kabar hoak, kabar kebohongan, mengatakan Yesus tidak disalib, mengatakan Yesus diserupakan, tanpa ada bukti, tanpa ada data, memberitakan bahwa Yesus bukan juru selamat, itu adalah kabar palsu. Kabar hoak. Mengatakan Yesus itu hanya sekedar nabi biasa saja, itu adalah kabar palsu, saudaraku. Betapa ngerinya. Betapa ngerinya, saudaraku yang terkasih. Dunia ini, Alkitab dengan tegas berkata seperti dikatakan sahabat saya ini, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan lain. Tidak ada keselamatan lain, olehnya kita diselamatkan. Olehnya, oleh Yesus Kristus. Yes. Tetapi ada cara-cara si jahat memberitakan, oh ada keselamatan di sana, ada keselamatan di sini. Sementara yang mereka ajarkan adalah kebengisan, kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan, mempersekusi orang, gigi ganti gigi. Itu yang mereka ajarkan. Hati-hati dan waspada. Yesus tidak pernah mengajarkan kejahatan. Yesus tidak pernah mengajarkan balaslah kejahatan, nggak pernah. Hanya ajaran Yesus murni kasih. Doakan mereka. Kalau di luar itu berarti bukan ajaran Yesus. Saudaraku yang terkasih, semangat terus dukung kami. Dukung hambanya, beritakan Injil. Sebelum mereka beritakan kabar palsu pada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Beritakan kabar baik untuk menutup kabar-kabar palsu yang akan mereka beritakan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, juru selamat hanya satu. Ya, Tuhan boleh banyak, agama boleh banyak, juru selamat hanya satu. Haleluya, luar biasa. Saudaraku, kami sangat bersemangat di dalam memberitakan Injil ya. Saya juga sangat yakin saudara jauh lebih bersemangat dibandingkan dengan kami di dalam kita memberitakan Injil. Bapak Ibu, kita ini dipanggil oleh Tuhan bukan untuk saing-saingan, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah, saat ini Bapak Ibu, kami masih di Sumatera Barat. Tepatnya ada di daerah Padang, saudara ya. Ada di daerah Padang. Gunung-gunung, jangan kasih tahu di mana tempatnya. Pokoknya daerah gunung lah, danau-danau, nggak tahu mana ini. Nah, saudara, tugas saudara adalah dukung dalam doa, bawa dalam doa syafaat, agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, hal kerajaan surga, dan banyak orang akhirnya mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Padi mulai menguning, pekerja sedikit. Itu kata firman Tuhan. Ayo, kita menjadi rakan sekerjanya Tuhan, ya, menjadi penuai di akhir zaman, saudara. Enak loh Bapak Ibu kita menjadi penuai di akhir zaman. Enak loh Bapak Ibu kita menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Enak loh Bapak Ibu kita menjadi pelayan Tuhan. Kenapa? Karena tugas yang kita lakukan bukan tugas gereja. Tugas yang kita lakukan bukan tugas sinode. Tugas yang kita lakukan ini bukan tugas yang didorong, yang disuruh oleh gembala, oleh pendeta, tidak. Tetapi tugas yang kita lakukan adalah tugas langsung daripada Yesus. Amanat agung, firman Tuhan mengatakan kepada kita apa? Pergilah, beritakanlah Injil. Ini satu dorongan Bapak Ibu. Bahkan kalau kita renungkan, ini kita dipaksa oleh Tuhan, oleh firman untuk beritakan Injil. Bahkan Rasul Paulus mengatakan ada waktu, tidak ada waktu, siap tidak siap, Injil harus diberitakan. Firman Tuhan harus diberitakan. Lalu
Lalu saudaraku, apa yang membuat kita malas memberitakan firman? Apa? Maka dari itu saudaraku, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak memberitakan firman. Karena inilah tugas yang paling mulia dari semua tugas yang ada di dunia ini. Pekerjaan yang paling mulia dari semua pekerjaan yang ada di dunia ini, yaitu memberitakan firman, memberitakan Injil. Kalau saudara tidak ada waktu memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, saudara punya cara. Dengan cara berdoa, dengan cara mensupport, dengan cara mendorong kami, dengan cara memberikan semangat kepada kami, dengan cara memberikan motivasi kepada kami, agar kami semakin hari semakin giat memberitakan Injil, semakin semangat memberitakan Injil. Ingat, di dalam Alkitab juga sudah dikatakan, yang memberikan minum buat seorang nabi upahnya sama. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, saudara yang mendoakan kami juga upahnya sama dengan kami yang memberitakan Injil. Saudara yang mensupport kami juga upahnya sama dengan kami yang pergi memberitakan Injil. Saudara yang memberikan motivasi kepada kami juga sama dengan upah kami yang memberitakan Injil. Yes. Bapak Ibu, nanti malam kita ada pengajaran Islamologi. Nanti kita akan ajarkan beberapa jemaat Tuhan yang ada di sebuah desa. Kita tidak bisa kasih tahu desanya di mana, gerejanya apa. Dan nanti kita akan lakukan 2 sesi. Saya bersama dengan saudara saya, Brother Jamal Dodi Pasaribu, JDP. Haleluya. Jamal Dodi Pasaribu. Bapak Ibu, bawa dalam doa. Dukung dalam doa agar banyak orang dikuatkan dan kita semuanya menjadi penuai di akhir zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku Kabarkan Injil keselamatan. Saudaraku, ada sepatah 2 kata-kata, silakan. Ya, sepatah 2 kata dari saya adalah, saudaraku harus pilih. Saudara mau dibela Tuhan atau membela Tuhan. Emang ada yang membela Tuhan? Oh, ada. Kita dulu, saya pembela Tuhan, pembela agama saya dulu. Iya, saya bela saudaraku agama saya. Oh iya, kenapa? Iya. Ya karena saya nggak suka agama saya direndahkan. Supaya tinggi agama ini, saya bela. Wow. Ngeri. Emang apa yang dirimu dapatkan ketika membela agama? Oke, nanti Bapak Ibu kita akan membahas ya. Kenapa beliau bisa membela agama? Apa motivasi beliau ketika membela agama? Terima kasih. Shalom. Berkata salam. Ya.